Terimalah salam hormat kami. Jalasteta Jaya Mahe. Terus sekali lagi untuk seragam TNI Angkatan Laut. Melalui peragaan seragam kita pakaian dinas upacara 2 yang memakai pita kupu-kupu itu adalah pakaian dinas upacara 2 yang mana dipergunakan untuk acara resepsi kenegaraan. Kemudian juga dinner resepsi Hari Nasional Negara Asing di Indonesia dan juga resepsi Hari Angkatan Perang Negara Asing di Indonesia dan juga resepsi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia TNI dan Angkatan. Ini dia PDU 2 yang digunakan oleh para prajurit TNI Angkatan Laut yang menggunakan dasi kupu-kupu. Selanjutnya sekarang kita saksikan pakaian dinas upacara 1 untuk Tamtama. Halo Popeye, tunjukkan semangatmu. Yeah, tepuk tangan dong. Pakaian dinas upacara 1 untuk Tamtama ini digunakan pelantikan, kemudian persemayaman bagi prajurit TNI Angkatan Laut yang telah mendahului atau gugur. Tentu inilah disatu gunakan untuk menghormati dan mengenang para pahlawan dan juga para prajurit. Fluid Gas TNI Angkatan Laut. Selanjutnya kami hantarkan peragaan seragam Black Navy yang dimiliki atau yang digunakan oleh prajurit TNI Angkatan Laut pada saat melaksanakan penugasan di luar negeri, pada saat melaksanakan pendidikan di luar negeri, pada saat kunjungan ke luar negeri. Ini dia tentu yang digunakan oleh para prajurit TNI Angkatan Laut yang dinamakan dengan Black Navy. Jadi adik-adik kurang yang akan bergabung dengan TNI Angkatan Laut dan Anda diberikan kesempatan untuk berkunjung atau melaksanakan pendidikan di luar negeri, Anda akan mengenakan pakaian Black Navy seperti ini. Dan peragaan kita Black Navy Sersa 1 Mariska dan Sersa 1 Erwin. Anda ingin menggunakan Black Navy? Bergabung dulu dengan TNI Angkatan Laut. Baik, selanjutnya kami perkenalkan penggunaan seragam pakaian dinas upacara 3 untuk perwira dan pakaian dinas upacara 1 untuk perwira. Perbedaannya adalah PDU 1 menggunakan pedang dan untuk PDU 3 tidak menggunakan pedang, dan pedang ini hanya dipergunakan atau diperuntukkan untuk perwira saja, yang mana pakaian dinas upacara 1 diperuntukkan untuk upacara pelantikan kepala atau wakil negara, kemudian persemayaman dan upacara pemakaman secara militer, penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia, wisuda purnawira atau pelepasan para perwira purnawirawan, kemudian melaksanakan ziarah nasional atau biasa yang kita sebut dengan AKRS, kemudian Hari Pahlawan, upacara pedang pura, dan juga upacara kebesaran militer lainnya. Ini dia tentu yang digunakan oleh para prajurit TNI Angkatan Laut, pakaian dinas upacara 1 dan upacara 3. Bisa saksikan bonus pedang. Beri tepuk tangan dong untuk penghormatan. Baik, selanjutnya kami perkenalkan, tadi setelah kami perkenalkan pakaian dinas upacara untuk perwira, saat ini kami perkenalkan pakaian dinas upacara untuk Bintara Korps Wanita Angkatan Laut
kita sebut dengan koal, dan juga pakaian dinas upacara untuk pria. Perbedaannya adalah tidak menggunakan pedang untuk perwira, untuk bintara, menggunakan pedang untuk perwira. Dan penggunaan pakaian dinas upacara ini sama dengan perwira, yaitu untuk penganugerahan tanda kehormatan, kemudian untuk mengenang tragedi, untuk upacara pelantikan kepala, ziarah nasional, dan upacara kebesaran militer lainnya. Yeay, sarang Borneo. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk kembali ke daerah persiapan, dan selanjutnya kami persilakan perkenalkan pakaian dinas untuk polisi militer angkatan laut, atau yang biasa kita sebut dengan Pomang. Pomang ini adalah bertugas untuk melaksanakan ketertiban di lingkungan TNI Angkatan Laut. Bagi prajurit TNI Angkatan Laut yang nakal-nakal, yang bandel-bandel, yang melanggar aturan, jewer langsung sama Pomang. Jadi adik-adik nanti kalau ketemu prajurit TNI Angkatan Laut yang tidak sesuai dengan aturan, silahkan laporan kepada polisi militer Angkatan Laut kami. Ini dia penggunaan Pomang untuk pakaian dinas upacara, kemudian juga pakaian dinas sehari-hari atau PDH yang biasa kita gunakan dalam melaksanakan penugasan. Dan juga Pomang ini bertugas sebagai menyandang fungsi penyidikan, penyelidikan kriminal, dan pengurusan tawanan perang. Baik, selanjutnya kami perkenalkan peragaan seragam pakaian dinas lapangan KRI, yang mana PDL KRI ini hanya dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, karena PDL KRI ini dipergunakan pada saat seluruh prajurit TNI Angkatan Laut yang melaksanakan penugasan di atas kapal perang Republik Indonesia. Ini dia pedul yang digunakan di atas kapal perang Indonesia, pakaian dinas lapangan KRI. Iya, tentara kan juga manusia penuh cinta. Yeay, serius. Baik, terima kasih untuk seragam PDL KRI, dan selanjutnya kita saksikan bersama pakaian dinas lapangan gurun yang berwarna coklat, kemudian pakaian dinas Tentara Nasional Indonesia. Ini dia seragam kebanggaan kami sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Untuk PDL Gurun digunakan oleh pasukan Garuda dalam misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian di Afrika, Kongo, dan Libanon. Ini dia PDL Gurun yang digunakan oleh prajurit TNI Angkatan Laut. Sedangkan untuk pakaian dinas lapangan TNI digunakan untuk melaksanakan latihan, kemudian peninjauan latihan, instruktur latihan, melaksanakan tes di lapangan, dan juga penugasan di luar negeri. Ini dia pakaian dinas lapangan KRI yang digunakan oleh prajurit TNI Angkatan Laut, selain pakaian-pakaian tadi yang sudah kami sampaikan. Selanjutnya kami informasikan, kami peragakan seragam pakaian dinas lapangan GKO Marinir Kebanggaan TNI Angkatan Laut, berfungsi sama sebagai melaksanakan latihan dan juga segala kegiatan masyarakat berhubungan dengan penugasan di lapangan peperangan. Ini dia pakaian dinas lapangan kebanggaan Marinir atau PDL KKO, yang mana marinir kita ini adalah bertugas sebagai kekuatan pemukul dan pendirat di TNI Angkatan Laut, kemudian melaksanakan pengintaian darat dan juga melaksanakan operasi pendaratan amfibi. Ini dia Marinir.
Selanjutnya kami perkenalkan seragam yang digunakan oleh para penyelam kita atau biasa yang disebut dengan diving suit, dan juga para penerbang kita atau biasa kita sebut dengan flying suit, yang mana para penerbang kita ini adalah bertugas sebagai pertolongan kecelakaan material tempur di laut. Untuk para penerbang kita melaksanakan tugas pengintaian udara taktis, anti kapal atas permukaan air, anti kapal selam, pendaratan pasukan pendarat, lintas helikopter, patroli maritim, dan operasi tempur laut. Sedangkan untuk penyelam-penyelam handal TNI Angkatan Laut bertugas untuk mengidentifikasi dan mengamankan senjata bawah air, kemudian melaksanakan pertolongan kecelakaan material tempur di laut, dan juga sebagai satuan pelaksana penyelamatan bawah air. Ini dia tenung yang digunakan oleh para penyelam handal dan para penerbang handal TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, mari peragaan seragam kita pada siang hari ini, yaitu seragam dari Komando Pasukan Katak dan Denjaka. Denjaka dan Kopaska, pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, dan hanya putra-putra terbaik dan pilihan saja yang dapat bergabung dengan tim anti teror ini, yang mana Kopaska Denjaka bertugas sebagai sabotase bawah air, melaksanakan penyusupan ke sarang musuh, pengintaian anti teror dan anti sabotase laut, melaksanakan operasi khusus untuk mendukung operasi amfibi, penanggulangan perompakan dan terorisme di atas ataupun di bawah air, kemudian juga anti sabotase, penghancuran instalasi bawah air, mempunyai paham one way, tiket komando operasi mesti berhasil walau nyawa taruhannya. Ini dia moto dari Kopaska dan Denjaka kita. Baik, terima kasih. Demikian